warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Martini dari kelas Office Management Senior 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu materi PBB, BPHTB serta materai. Kalau PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Itu ada dua, yaitu subjek dan objek. Kalau subjeknya itu yaitu siapa yang membayarnya? Membayarnya yaitu orang atau badan, perorangan atau badan. Kalau badan itu seperti perusahaan. Kalau objek itu adalah bumi dan bangunan. Kalau bumi itu ada tanah dan laut, seperti itu. Kalau bangunan yaitu ada bangunan rumah, gedung, dan hotel. Apakah semua bangunan kena pajak? Tentu tidak. Yang tidak kena pajak yaitu bangunan yang memiliki manfaat bagi semua orang atau bersifat umum. Misalnya masjid, masjid desa dan makam desa. Dan pos kampling itu tidak kena pajak. Selanjutnya cara menghitung PBB yaitu tarif dikali NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. NJKP berupa ada yang 20% dan 40%. Kalau yang 20% itu kota kabupaten, kalau yang 40% itu dikenakan untuk pertambangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi BPHTB, yaitu bea peralihan hasil tanah dan bangunan. Itu sudah saya rangkum, ada 3, yaitu ada waris, hibah, dan hibah wasiat. Waris itu perolehan aset yang diberikan pewaris kepada ahli waris yang berupa tanah atau bangunan. Kalau yang hibah saja itu adalah yang diberikan perolehan aset yang diberikan kepada pewaris, kepada ahli waris, itu berlakunya ketika si pewaris tersebut masih hidup. Contohnya nenek atau kakek memberikan aset kepada kita berupa tanah dan bangunan, maupun orang tua memberikan aset dan bangunan kepada kita. Itu ketika mereka masih hidup, itu masih berlaku juga untuk kita. Itu seperti kayak garis keturunan. Kalau yang hibah wasiat itu yaitu adalah perolehan aset yang diperoleh dari tante kita. Contohnya bukan ada garis keturunan. Itu berlaku ketika si tante atau si pewaris tersebut sudah meninggal. Kalau dia belum meninggal, berarti itu tetap aset dia. Cara menghitung BPHTB-nya adalah BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif, atau NJOP dikurangi NPOP TKP dikali tarif. NPOP itu adalah nilai peralihan objek pajak kena pajak. Kalau NPOP TKP nilai peralihan objek pajak tidak kena pajak. Ini contohnya ketika kita memiliki aset 3 di dalam satu desa. Itu yang dapat pengurangan BPHTB-nya ini hanya satu aset, berlaku hanya satu aset. Itu aset yang paling besar. Contohnya kita memiliki 3 aset, yaitu rumah, toko, dan sawah. Yang paling besar pajaknya kan adalah toko. Seumpamanya gitu, seandainya toko. Nah, si toko itu kita kurangkan di BPHTB tersebut. Selanjutnya ada materi materai. Materai ada 2 jenis, yaitu 3.000 dan 6.000. Kalau yang 3.000 ini berlaku untuk nominal yang 250 sampai 1 juta. Kalau yang 6.000 berlaku dari
1 juta, nominalnya dari 1 juta ke atas. Nah, sekarang kita masuk ke materi materai. Materai ada 2 jenis, yaitu 3.000 dan 6.000. Kalau 3.000 itu berlakunya di nominal 250 sampai 1 juta. Kalau yang 6.000 itu berlaku 1 juta ke atas, seperti 2 juta dan selanjutnya. Materai. Materai atas dokumen itu apakah semua dokumen juga harus ada materainya? Tentu tidak. Dokumen yang ada materainya yaitu seperti sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lain. Kalau yang tidak tidak ada materainya, yaitu seperti surat kendaraan bermotor, surat barang dan ijazah. Saat terhutang, dokumen dibuat satu pihak pada saat dokumen diserahkan. Contohnya, kalau menurut saya ya, contohnya itu RPP, biaya SPP tersebut itu kan dibuat oleh pihak kampus dan ditandatangani oleh dua pihak, yaitu si pembuat dan kita yang akan apakah kita setuju dengan banyak nominal tersebut. Kami bisa seperti itu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.